pelajaran Anda pada siang hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Anda, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dulu dengan berdoa. Itu siapa yang sholat? Habis dari WC, Bu. Oh ya, dari WC ya. Silakan bergabung. Syafri, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Ayo silakan dipimpin berdoa. Kepada teman-teman semua, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baik, doa selesai. Nah, siapa ini yang nggak masuk ini? Kok banyak yang kosong? Banyak Bu. Banyak ya yang nggak masuk ya. Hujan, Bu. Gara-gara hujan masa itu aja nggak masuk, orang ibu aja masuk kok. Dan bela-belain jalan Kaisim. Ya udah kalau gitu ibu absen dulu ya. Ini Serina. Ada Bu. Ada Uli. Nindi. Ada Bu. Cindy. Ada Bu. Oh, ada Ratna. Ada Bu. Nur Fadila. Ada Sakri. Sakit. Ya, tetap bisa tergila di kepala. Semangat. Oh ya. Reski. Oh, hadir. Rido. Hadir juga. Cynthia. Alberto. Baru Zaki. Izin kemana dia? Depan acaranya, Bu. Dari kemarin jam itu kok nggak pernah datang dia? Tahu Bu, dia malas masuk. Malas masuk. Ingetin ya teman-teman ya. Anggun. Oh, hadir. Yasi. Hadir mana orangnya? Oh, di belakang. Penuhin dong yang depan dulu. Ibu nggak kelihatan itu wajahmu itu. Habis itu Anissa. Hadir Bu. Hadir. Oke, cantik. Dina. Hadir Bu. Oh, hadir. Marsyanda Nabila. Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Nah, ini terlambat ini. Iya, Bu. Sebastianus. Kemana orangnya? Alfa juga. Ya, Bu. Ini tolong ya teman-temannya yang belum hadir ini, yang dari dulu udah Alfa, tolong diingatkan ya. Baik, Bu. Ya, nggak suka kalau kayak gini. Ya, Bu. Ayo. Di. Dimatikan kalau waktu kelas itu ibu nggak suka kalau HP-nya kayak gitu ya. Minggu kemarin kan kita baru perkenalan ya. Ya Bu. Nah sekarang kan kita masuk ke materi pertama. Sekarang kita belajar apa? Ayo. Nggak tahu kan? Belajar sejarah. Bukan. Kita sekarang pada pelajarannya apa? Tentang pendidikan. Sejarah pendidikan. Nah, ya betul. Kita akan membahas tentang pendidikan di Nusantara pada masa pra-kolonialisme. Jadi murid-murid, sekarang kan Ibu sudah share itu materinya di WA. Ya Bu. Tolong dibaca. Jika ada yang belum bisa, silahkan ditanyakan. Pada Mbak Uli, ayo. Silahkan dibaca dulu. Ibu. Ya Bu, dibaca dulu. Pendidikan di Nusantara pada masa prakolonialisme itu kita harus mempelajari apa dulu? Kita harus mempelajari tentang konsep dan cara rekonstruksi pendidikan pada masa Hindu dan Buddha. Jadi prakolonialisme sebelum kolonialisme itu apa? Murid-murid, yaitu pada masa Hindu dan Buddha. Jadi konsep sejarah pendidikan itu ada urutannya. Jadi nggak boleh secara loncat-loncat. Jadi sejarah itu ada urutannya, betul ya? Ya. Jadi sejarah pendidikan aja ada sejarahnya. Yang pertama sejarah pendidikan khususnya di Indonesia. Itu dari apa aja? Yang pertama pada masa Hindu-Buddha. Yang kedua Islam masuk dulu lah. Habis itu pendidikan pada masa Katolik dan Kristen. Habis itu masuklah pada masa kolonialisme Belanda. Selanjutnya imperialisme Jepang. Yang selanjutnya pada masa kemerdekaan awal dan Orde Lama
agama Hindu dan Buddha. Boleh Ibu lanjut? Boleh, Boleh Bu. Bu. Boleh ya. Iya, Bu. Kalau pada masa Islam, pendidikan yaitu pendidikannya peralihan dari Hindu ke Islam dan dilanjutkan dengan pendidikan langgar, Sebastian, Bu. pesantren Silakan, Bu. dan madrasah. Ya. Sebastian, kamu habis dari mana kok telat? Tapi Bu, Kantin ini jam berapa? Ibu datang jam berapa? jam 7 20. Nah, nanti kita perlakukan khusus ya buat yang telat ini. Nanti ada tugas khusus. Nah, ya kan? Boleh Ibu lanjut? Boleh Bu. Nah, pendidikan Katolik dan Kristen Protestan ini bagaimana? Yaitu pendidikan Katolik yang dibawa oleh para misionaris. Misionaris itu apa? Kulit-kulit? Nggak tahu, Bu. Kalian kan punya internet, punya Google, kenapa nggak cari? Anda sekarang sudah canggih, kenapa? Bu, tapi kalau masa-masa sekarang aku nggak bisa dibolehkan lah di bawah. Kita kan masih mahasiswa, Wah. nggak boleh. Nanti buat PR ya, cari misionaris itu apa ya? Boleh. HP itu boleh kalau dibuat yang positif Bu, ya. mau tanya Bu? Belum lah ini sesi pertanyaan. Apa? Sebastian, Ibu mau jelasin dulu lah. Sama Tinus gimana? Ya, Sebastian. Pendidikan pada masa Katolik ini mengajarkan pelajaran agama, membaca, menulis, berhitung. Sedangkan Kristen Protestan yang dibawa oleh bangsa Spanyol. Lalu selanjutnya adalah pendidikan pada masa kolonialisme Belanda. Betul. Pendidikan pada masa kolonialisme Belanda ini menerapkan apa? Yaitu politik etis. Nah, politik etis sama dengan politik balas budi. Betul, politik balas budi. Apa aja? Ayo, 3. Politik etis atau balas budi. Ada 3, yaitu pertama edukasi, transmigrasi dan irigasi, Bu. Betul. Yang selanjutnya imperialisme, pendidikan pada masa imperialisme Jepang. Tujuannya untuk apa? Pendidikan pada masa imperialisme Jepang untuk kepentingan Jepang seperti perang. Ya, perang apa? Perang Pasifik. Perang Pasifik. Lalu setelah imperialisme Jepang selesai, masuklah pendidikan pada masa kemerdekaan awal. Nah, pendidikan ini tujuannya apa? Tujuan pendidikan pada awal kemerdekaan yaitu untuk memajukan dan masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Selanjutnya, pendidikan pada masa Orde Lama, yaitu mulai muncul sistem pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada masa Orde Baru, pendidikannya menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan setelah itu, yang terakhir yaitu pendidikan pada masa reformasi. Adanya undang-undang pendidikan yang mengubah sistem pendidikan dan sentralisasi ke desentralisasi. Selanjutnya itu ada pengertian pendidikan. Sebelum kita, kan ini masih awal, kita harus tahu dulu apa pengertian pendidikan. Siapa yang sudah buka PowerPoint yang Ibu kirim? Kan udah Ibu kirim, ayo silakan dibaca pengertian pendidikan. Dibaca dengan keras. Ibu minta tolong dibaca dengan keras. Saya Bu, ya, silakan. Pendidikan secara umumnya itu sebuah upaya untuk menggali serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Lanjut, potensi tersebut antara lain adalah kemampuan berbahasa, berpikir, mengingat, menciptakan, dan seterusnya. Pendidikan adalah suatu proses pewarisan pola pikir serta tata cara hidup maupun pengajaran nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya, supaya identitas dan juga keberadaan masyarakat tersebut mampu bertahan sepanjang masa. Oke, kan kita tadi mempelajari tentang subtema apa? Pendidikan di Nusantara pada masa kolonialisme, berarti pada masa Hindu Sebelum kolonial. yaitu pada masa Hindu dan Buddha.
Oke. Nah, pada masa ini pendidikannya gimana? Bagaimana keadaan pendidikannya? Sifat sangat produktif. Ya, ayo siapa yang bisa nanti ibu kasih poin? Ayo, ya, Olivia Farika. Perbedaan berdasar pendidikan pada masa awal dibandingkan dengan masa selanjutnya. Yang pertama bersifat sangat aktif, Bu. Pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan hidup. Yang kedua bersifat imitatif. Pendidikan yang diajarkan hanya sebuah peniruan dari generasi sebelumnya dan sedikit sekali mengalami modifikasi. Yang selanjutnya yaitu bersifat statis, Bu. Perubahan berlangsung sangat lambat karena pengetahuan hanya bersumber dari generasi sebelumnya dan takut untuk diubah karena adanya hukum adat. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, Uli. Jadi apa? Murid-murid, perbedaan mendasar pendidikan pada masa awal kemerdekaan dibandingkan dengan pendidikan pada masa sebelumnya, yaitu ada 3. Bersifat sangat pragmatis, bersifat imitatif, dan bersifat statis. Oke, beri aplaus untuk kalian semuanya. Pintar sekali kalian, saya bangga punya murid seperti kalian. Nah, bagaimana pendidikan di Indonesia pada masa Hindu Buddha? Ciri-cirinya bagaimana? Bersifat informal. Ayo tunjuk tangan dulu. Ya, silakan. Bersifat informal, proses belajar mengajar tidak melalui institusi yang formal, berpusat pada religi atau ajaran agama Hindu Buddha. Aristokratis, pendidikan hanya diikuti oleh masyarakat tertentu saja, yaitu para raja dan bangsawan. Untuk agama Hindu, pendidikan diajarkan oleh kaum Brahmana, sedangkan untuk agama Buddha, pendidikan diajarkan oleh para biksu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pasti ada tujuan dari pendidikan pada masa pra-kolonialisme, yaitu Hindu Buddha. Tujuannya apa saja pendidikan pada masa Hindu Buddha? Ayo Rido, silakan jelaskan. Bisa tahu bro. Bastian, Dia udah baca kan? Baca. Sebastian, ayo. Tujuan pendidikan pada masa Hindu Buddha. Belum baca lagi. Belum baca. Ayo Rido, bisa? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yang keras ya, Anda. Tujuan pendidikan bagi rakyat, tujuan pendidikan pada masa Hindu Buddha, yaitu tujuan pendidikan bagi rakyat biasa, yaitu supaya masyarakat mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup sesuai dengan pekerjaan secara turun-temurun. Tujuan selanjutnya yaitu pendidikan bagi golongan kesatria, yaitu untuk memiliki pengetahuan teoritis yang berhubungan dengan pengaturan pemerintahan. Tujuan selanjutnya yaitu bagi kaum Brahmana, pendidikan bertujuan untuk menguasai kitab suci atau Hindu Buddha yang yaitu Weda dan Buddha, yaitu Tripitaka, atau sebagai suatu sumber kebenaran serta pengetahuan yang universal. Selanjutnya diidentik dengan tujuan hidup manusia untuk mencapai moksha bagi agama Hindu, sedangkan manusia mencapai nirwana bagi agama Buddha. Sekian. Terima kasih Rido. Selanjutnya, jenis-jenis pendidikan pada masa Hindu yaitu ada 3 murid-murid, yaitu pendidikan intelektual, pendidikan kesaktian, dan pendidikan keterampilan. Jadi itu materi yang diajarkan pada masa Hindu dan Buddha. Nah, selanjutnya kita dalam menjalankan pendidikan pasti ada tempatnya untuk belajar. Jadi pada masa Hindu Buddha itu tempat-tempat yang dijadikan pendidikan itu apa saja? Siapa yang bisa? Yuk, Ibu kasih poin lagi. Oh, Li, sabar ya, nanti dilihat ya. Baik, Bu. Tempat yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan pada masa Hindu Buddha. Yang pertama yaitu pertapaan. Orang yang bertapa dianggap mempunyai pengetahuan kebatinan yang sangat tinggi, sehingga tempat pertapaan digunakan sebagai tempat bertanya mengenai semua hal gaib. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga adalah tempat belajar bagi anak-anak kepada orang tuanya. Yang selanjutnya pesantren atau padepokan
adalah tempat berkumpulnya murid-murid yang belajar kepada guru di suatu tempat. Dan yang terakhir adalah putra, merupakan tempat yang berada di istana dan digunakan bagi putra-putri raja belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sepertinya waktu mata pelajaran kita sudah habis ya. Ibu harap. Oh iya, ada materi yang terlupa ini. Jadi, pendidikan pada masa Hindu-Buddha di Nusantara kala itu berorientasi pada agama Hindu dan Buddha. Ajaran Hindu-Buddha memberikan corak praktik pendidikan di kerajaan Kutai seperti Pulau Kalimantan, Kerajaan Tarumanegara hingga Majapahit Pulau Jawa, Kerajaan Sriwijaya, Pulau Bali dan Sumatera. Kurikulum pendidikan yang diajarkan pada masa Hindu-Buddha. Ingat, kurikulum kata kuncinya, kurikulum pendidikan yang diajarkan pada masa Hindu-Buddha yaitu apa? Agama, bahasa Sanskerta seperti membaca dan menulis, keterampilan memahat dan membuat candi, bela diri atau ilmu perang. Jadi pada masa ini, para murid diajarkan bahasa Sanskerta dari India serta diajarkan membaca dan menulis dengan metode yang masih sederhana. Selanjutnya, pendidikan pada masa Hindu-Buddha di Nusantara membawa perubahan serta pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia. Kemampuan masyarakat semakin berkembang karena berinteraksi serta berakulturasi dengan tradisi Hindu-Buddha. Siapa yang tahu bukti atau data pendukung terkait pendidikan pada masa Hindu-Buddha? Pada bacaan mana? Ayo, silakan. Bukti atau pendukung terkait pendidikan pada masa Hindu-Buddha yaitu adanya peninggalan Raja Mulawarman pada abad ke-4 sampai 5 Masehi di Kutai. Peninggalan tersebut berupa prasasti dan bangunan kayu yang memiliki tulisan Pallawa dan bahasa Sanskerta yang menunjukkan adanya pengaruh agama siswa. Abad ke-5 di Kerajaan Tarumanegara diketahui telah ada pelajaran membaca serta menulis yang dibuktikan dengan adanya batu bertulis di dekat Bogor. Hal ini menandakan bahwa orang kala itu dapat membaca serta menulis meskipun belum diketahui bagaimana cara belajar serta siapa yang mengajarkannya. Ya. Kalau tadi kan contoh dari agama, bukti. Ya, bukti dari agama Pendukung terkait pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Sekarang berhubung waktu kita habis, Ibu akan memberikan hadiah untuk kalian semua. Kalian penasaran kan? Ibu akan memberikan tugas spesial bagi kalian. Ayo sekarang Ibu membuka buku dan dicatat apa saja tugas yang akan Ibu berikan pada kalian. Yang pertama, soal pertama. Jelaskan konsep sejarah pendidikan di Indonesia Kamu coba buku. secara singkat dari masa Hindu-Buddha hingga Reformasi. Nomor 2, jelaskan istilah dari pendidikan. Apakah sudah selesai mencatatnya? Sudah. Nah, pertanyaan ketiga. Perbedaan mendasar pendidikan pada masa awal dibandingkan dengan masa Hindu-Buddha. Tadi kan ada 3, Ibu bilangnya. Silakan dicatat ya. Ya, Bu. Oke. Tapi kena kami ada, Bu. Hah? Kena kami ada, Bu. Ada di rumah, nanti beli ya. Bisa lah jadi dihadiahkan ke pasti satu. Nanti mintanya pertanyaan berapa soalnya? 5 soal aja ya. 5 soal aja. Bagaimanakah ciri pendidikan pada periode kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Sudah selesai mencatatnya? Itu belum jadi soal, tapi kenapa kami dimulai dari bertanya, Bu? Pertanyaan terakhir. Apakah tujuan dari pendidikan pada masa
belum Bu. Belum. Bentar ya Bu. Ya. Allah Bu. Allah. Udah. Alah. Nah, pertanyaan tersebut yang Ibu berikan tolong dicatat dengan rapi dan baik dan minggu depan dimohon untuk dikumpulkan. Paham? Udah. Berhubung waktunya sudah selesai, Ibu akhiri dulu. Bila Ibu ada salah kata maupun perbuatan, Ibu mohon maaf. Dan untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa. Dimohon untuk Sakti untuk memimpin. Dan kita senang. Ya, Ya. berdoa. Kita siapkan Belum bisa pulang. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya besok minggu depan ketemu sama Ibu. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya ya. Kalau nggak dikerjakan, nggak boleh masuk kelas Ibu. Ya, Bu.